Bupati Rejang Lebong Bengkulu M. Fikri Tobari terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 9 Maret 2026 malam. Terkait dengan OTT ini, KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sejauh ini belum diketahui secara detail kasus yang menjerat Bupati Rejang Lebong tersebut. Wartawan Tribun Bengkulu, M. Rizky Wahyudi akan melaporkan informasi terkini untuk Anda. Selamat pagi, Yudi, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kantor Pemkab Rejang Lebong pasca dilakukannya OTT KPK. Ya baik Siska, dapat kami sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 bulan Maret 2026, situasi terkini pasca adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kepala Daerah Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari ini, situasi di Pemkab Rejang Lebong tampak normal seperti biasanya, namun ada sedikit kecemasan ataupun suasana keterkejutan dari para ASN akan kabar OTT yang menimpa Kepala Daerah Rejang Lebong itu. Tapi untuk sejauh ini, untuk suasana di lokasi sendiri tampak seperti normal. Jadi para ASN tetap masuk dan bekerja seperti biasanya. Jadi begitulah Siska. Baik, terkait dengan OTT ini, KPK melakukan penyegelan di mana saja, Yudi? Ya, baik Siska, untuk penyegelan sendiri dapat kami jelaskan ada sejumlah lokasi yang disegel. Untuk di kantor Pemkab Rejang Lebong sendiri, untuk yang disegel itu ada di depan ataupun di pintu masuk ke ruang kerja Bupati Rejang Lebong M. Fikri Tobari. Selain itu juga ruang kerja milik Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja ikut disegel, di mana di pintu ruangan tersebut dipasang stiker milik KPK yang bertuliskan dalam pengawasan ataupun penyelidikan KPK, Siska. Selain Baik, itu lalu, juga baik. Selain itu juga Siska, dapat kami sampaikan selain di Pemkab ini ada juga beberapa lokasi lainnya seperti di rumah pribadi milik Kepala Dinas PUPR Rejang Lebong Hari Eko Purnomo, di mana sejak malam hari rumah tersebut di pagar depan rumahnya telah dipasangi stiker oleh KPK. Tak hanya itu, di ruang kerja yang bersangkutan di Dinas PUPR juga telah dipasang stiker penyegelan, di mana hingga saat ini ruangan tersebut tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Itulah Siska. Baik, selain melakukan OTT, apakah KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dalam OTT tadi malam, Yudi? Ya baik Siska, dapat disampaikan bahwa menurut informasi yang didapati oleh wartawan di lapangan, terutama dari bersumber yang ada di sekitar lokasi, mengatakan bahwa pada saat malam hari tadi ataupun Senin malam, terlihat sejumlah petugas diduga dari KPK itu membawa sejumlah koper yang diduga berisikan berkas-berkas, di mana berkas-berkas tersebut dibawa dari dalam rumah maupun dari dalam ruangan ke sebuah mobil dan dibawa lagi menuju ke Kepahyang dan dibawa ke Polresta Bengkulu, Siska. Baik, apakah sudah ada informasi terkait dengan penggeledahan lanjutan yang dilakukan oleh KPK untuk proses hukum lanjutan dari OTT ini, Yudi? Ya, jadi dapat kami sampaikan sejauh ini belum ada informasi terbaru apakah bakal ada penggeledahan lanjutan atau tidak, namun diduga karena adanya penyegelan yang dilakukan di sejumlah tempat itu, sepertinya bakal ada penggeledahan lanjutan untuk mencari bukti-bukti terkait dalam kasus OTT yang menjerat Kepala Daerah Rejang Lebong. Baik, sebelum terjaring OTT KPK, apa aktivitas terakhir yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong, Yudi? Untuk aktivitas terakhir Bupati Rejang Lebong sendiri pada hari Senin kemarin itu mendatangi ataupun menghadiri undangan di Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana Bupati tampak bersama dengan Intan Larasita Fikri yang merupakan istrinya itu datang sebagai
tamu undangan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bengkulu Selatan. Setelah itu mereka pulang menuju ke kediaman pribadinya di kota Bengkulu. Pada saat pulang ke kota Bengkulu itulah Bupati dan juga Ibu PKK tersebut ditangkap tangan oleh petugas KPK, di mana pada saat itu terdapat kepala dinas PUPR dan juga seorang kontraktor yang ada di rumah pribadi milik kepala daerah tersebut. Ditemukan juga ada sejumlah uang dan barang bukti HP, sehingga pihak KPK langsung mengamankan mereka ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan sementara sebelum dibawa ke Jakarta atau Gedung Merah Putih KPK, Siska. Baik, sejauh ini apakah sudah ada keterangan resmi dari Pemkab Rejang Lebong terkait OTT KPK, Yudi? Baik, Siska, sejauh ini belum ada keterangan resmi di mana pihak ataupun pejabat dari Pemkab Rejang Lebong belum ada yang mau memberikan komentar. Karena pada saat ini diketahui tidak ada satupun pejabat tinggi yang ada di Rejang Lebong, baik Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda. Semuanya sedang berada di Jakarta atau menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Siska. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun Bengkulu M. Rizky Wahyudi melaporkan terkait dengan situasi di Pemkab Rejang Lebong pasca OTT KPK. Selamat bertugas kembali, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda, Sam. Sampai jumpa. Masuk ke dalam tuh. Sudah ya, nyampai. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah pada Senin 9 Maret 2026. Kali ini yang terjaring OTT KPK adalah Bupati Rejang Lebong Bengkulu, M. Fikri Tobari. Dilaporkan saat ini Bupati Fikri sudah dibawa ke Jakarta untuk proses lanjutan. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Bengkulu, Beta Misutra. Selamat pagi, Beta. Bisa dilaporkan bagaimana jalannya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Rejang Lebong? Ya, selamat pagi Siska. Ya baik Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa memang terkait dengan
OTT ini sendiri atau operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Bupati Rejang Lebong yaitu MV Kritobari ini sudah mulai dilakukan pada hari Senin malam sebenarnya Tribuners. Di mana untuk Fikri ini sendiri itu sudah tersebar kabar bahwa memang sedang diperiksa ataupun sedang dilakukan proses oleh pihak KPK itu sudah bahkan sejak sudah menjelang maghrib. Nah, untuk informasi yang didapat oleh kawan-kawan wartawan untuk wilayah di Kota Bengkulu. Dan dapat kami sampaikan juga untuk Fikri sendiri itu kabarnya itu di OTT itu bukan di Kabupaten Rejang Lebong tempat dia berdomisili, melainkan di rumah pribadinya yang ada di kawasan Kelurahan Sidumulyo, Kecamatan Gading Sepaka, Kota Bengkulu. Namun terkait dengan konfirmasi apakah benar OTT tersebut berada di rumah pribadi milik Fikri yang ada di Kelurahan Sidumulyo, itu juga kita masih menunggu konfirmasi langsung dari pihak KPK apakah benar memang untuk OTT sendiri dilakukan di rumah kediaman Fikri, maksud saya rumah kediaman pribadi dari Fikri yang ada di Kelurahan Sidumulyo itu atau di tempat lain. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan itu memang OTT sendiri dilakukan di wilayah Kota Bengkulu dan bukan di Kabupaten Rejang Lebong. Dan terkait dengan Fikri sendiri itu yang mau naiki mobil seperti yang Anda lihat di sini ada mobil Sienta itu tiba di Polresta Bengkulu itu kurang lebih sekitar Selasa dini hari, kurang lebih sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, di mana untuk wartawan sendiri itu sebenarnya sudah ramai menunggu kedatangan Fikri tersebut. Namun memang untuk gambar dari Fikri sendiri itu kami belum berhasil untuk mendapatkan gambarnya karena memang tidak bisa mengambil akses terlalu dekat dengan mobil yang diduga itu membawa Fikri ke Polresta Bengkulu pada Selasa dini hari tadi. Dan kami sampaikan juga kepada Tribuners bahwa memang selain Fikri sendiri, itu terdapat beberapa nama juga yang kabarnya juga ikut dibawa oleh KPK terkait dengan kasus ini, di mana selain Fikri itu ada nama Wakil Bupati Rejang Lebong, ada atas nama Pak Henry Praja, kemudian ada Sekda Rejang Lebong, Iwan Badar, kemudian Hari Eko Purnomo, Kadis PUPR Rejang Lebong, kemudian ada Santri Gozali, selaku PPTK yang ada di Pemkab Rejang Lebong, dan ada 2 nama orang dari pihak swasta yaitu atas nama Yoki dan juga Edi. Namun terkait dengan 7 orang ini sendiri, itu kami juga sudah mencoba untuk mengkonfirmasi kepada KPK terkait dengan kebenaran adanya 7 orang yang dibawa oleh KPK ini sendiri. Namun sampai dengan saat ini KPK sendiri baru mengkonfirmasi ada 1 nama yaitu Fikri Tobari yang sudah dipastikan dibawa oleh KPK pada hari ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk pesawat yang dinaiki oleh Fikri Tobari yang mengangkutnya untuk berangkat ke Jakarta pada hari ini sendiri itu adalah pesawat Batik Air, di mana untuk penerbangan pertama itu dilakukan kurang lebih tadi pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk keberangkatannya sendiri tadi dari Polresta Bengkulu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Polresta, itu kurang lebih berangkat dari Polresta Bengkulu menuju ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu kurang lebih sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kemungkinan besar karena tadi pesawatnya sudah berangkat pada pukul 6 pagi, dan saat ini kemungkinan sudah tiba di Jakarta. Mungkin sekian, Siska. Baik. Terima kasih laporannya wartawan Tribun Bengkulu Betami Sutra melaporkan terkait dengan OTT KPK terhadap Bupati Rejang Lebong di Bengkulu. Selamat bertugas kembali, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Oh ini cukup nih. Turun. Ah nih. Masuk ke dalam itu. Sudah ya. Nyampai. Paket sampai. Siap. Oke. Langsung ke belakang. Curup. TDKA. Lap curup. Masuk ke dalam itu. Sudah ya. Sampai. Siap. Oke. Langsung ke belakang. Lu blur kamera nih. Kira ada 2 nih. Pede.
Nah, segitu nah paling tidak kurangnya. 4K besar ni. Bang. Dah lewat galuran tu lah. Jangan lewat tu. Dia lewat ke ini. Air dah tertangkap. Nyamar ya. Nyamar. Jadi petugas bandara. Bukan buang. Bukan apa.